Lord, I lift my hands. I give all the praise to you. Everything I am, you gave me the strength to do. Hey, Lord, I lift my hands. Lord, I lift my hands. I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. Hey, Lord, I can feel your presence, putting all your peace in me. Lord, I can feel revival, breaking all that captives free. And though it sounds crazy, man, I used to hate me till I met somebody who told me how he made me, how he died to save me. And if you want the same thing, all you gotta do is just say, Lord, I lift my hands. I give all the praise to you. Yeah, yeah, everything I am, everything I am, you gave me the strength to do. Yeah, you do. Lord, I lift my hands. Lord, I lift my hands. I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. And I can't help it, I'm just being real. I just walk up to the mic and tell y'all how I feel. Y'all think I'm religious, I'm just trying to eat a meal. But I don't live on bread alone, you hear it in my zeal. Ibu bapak, saudara-saudari, keluarga besar GBI Katariso, selamat pagi dan shalom. Selamat datang, selamat beribadah dalam rumah Tuhan, dalam pertemuan. Pada saat minggu ini kita percaya buat kemurahan Tuhan yang dikerjakan untuk setiap kita, berkat-berkat Tuhan yang luar biasa di hari-hari kita. Siapkan hati kita yang terbaik dalam ibadah raya ini. Kita boleh menjadi penyembah yang benar. Kita boleh menyatakan syukur kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari siapkan hati kita dengan sukacitamu. Segala pujian dan syukur hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia. Bagimulah segala pujian, bagimulah segala syukurku, bagi Allahku, bagi Tuhanku. Ku bersyukur selalu dalam hadirat-Mu. Sembah Kau Tuhan, ku mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Ku bersyukur dalam hadirat-Mu. Saat kami ada dan saat ini ada, Tuhan, merupakan anugerah-Mu yang besar. Dan biarlah untuk setiap kami boleh menyadari bahwa hidup ini, Tuhan, adalah sebagai ucapan syukur dan penyembahan dalam hadirat-Mu. Kami bawa nyanyian, pujian dan syukur bagi kemuliaan-Mu, Allah yang baik. Dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku
persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kami mengundang kita berdiri bersama-sama, nyatakan pujian ini yuk dengan segenap hati. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan segenap hati ku bersembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Dengan iman dan percaya ku katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku
segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang sejati, sebagai persembahan dalam mata kemuliaan Tuhan. Kemuliaan-Mu yang besar selama-lamanya. Ku bawa hatiku, ku bawa hidupku sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepadamu. Engkau Allahku yang baik dan setia, bagimu-lah segala pujian, hormat dan kemuliaan, keagungan. Oh
Allah yang dahsyat dan luar biasa, yang atasnya ditinggikan oleh segala umat yang ada dan kami yang ada di sini Tuhan. Karena kami tahu ada kuasa-Mu bekerja, dan inilah waktunya Engkau berkarya dan berkuasa, memenuhi tubuh roh jiwa kami untuk senantiasa hidup seturut akan kehendak-Mu. Dan kami siap memuliakan nama-Mu, karena kami tahu saat kami memuliakan Tuhan, saat kami menyembah dan meninggikan Tuhan, di situ ada kuasa kemuliaan dinyatakan di tengah-tengah kami. Sehingga kekuatan baru yang Kau kerjakan membuat kami hidup di dalam kebenaran kasih-Mu. Kami siap memuliakan dalam ibadah raya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memuliakan dan sepakat katakan bersama, amin, 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 amin. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari, shalom. Selamat datang dalam rumah Tuhan. Berikan jabat tangan yang baik. Selamat datang dalam rumah Tuhan. Bersukacita dalam Tuhan, bernyanyi di dalam hadirat kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kalau sudah silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari, naikkan pujian bagi Sang Raja yang luar biasa. Sebab Dia Allah yang baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Semuanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Anugerahnya kekal selama-lamanya untuk kebaikan Tuhan. Katakan amin. Yang berkata amin, tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Yang bertepuk tangan berdiri bersama-sama. Haleluya. Yeah. Come on. Na 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 na. 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 Na 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 na.
berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudera. Semuanya, tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudera. Semuanya, tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Yeah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepadamu Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Dia baik bagiku Tuhan. Sama-sama katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik, baik.
to me. Jesus is so good to you and me. He's so good to you. He's so good to me. Jesus is so good to you and me. Come on! He's so good to you. He's so good to me. Jesus is so good to you and me. He's so good to you. He's so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. It's so good to me. It's so good to you and me. Engkau baik bagiku. Engkau baik untuk kami semua yang ada di ruangan ini, Tuhan. Dan ku percaya ini suatu tugas kami yang Kau kerjakan untuk kami melakukan sesuatu yang terbaik. Oh, yes. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Sekali lagi nyatakan dengan iman. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Come on. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Oh Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Inilah pernyataan kami di hadapan-Mu Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan saja yang menjadi kerinduan setiap kami. Kami percaya ketika kami datang pagi hari ini membawa puji-pujian kami, penyembahan kami,
pengagungan kami bagi nama-Mu. Engkau yang disukakan, Engkau yang digirangkan karena kami umat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir, Engkau bersemayam, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami, umat kepunyaan-Mu. Dan kami percaya kehadiran-Mu Tuhan memerdekakan setiap kami. Kami percaya pagi hari ini lawatan-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan melawat, Tuhan menjamah setiap pribadi lepas pribadi kami pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkati hidup kami. Tuhan pulihkan kami, Tuhan segarkan roh jiwa tubuh kami. Tuhan yang menyembuhkan sakit penyakit kami. Kami terima anugerah-Mu pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus bawa kami lebih dalam lagi untuk kami belajarkan firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang mau diajar dan belajar akan firman-Mu. Nasihati kami, bentuk hidup kami seperti apa yang Tuhan mau dan inginkan. Mari Roh Kudus, Engkau urapi juga hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Biar setiap perkataan pernyataan hamba adalah pernyataan yang datang dari Tuhan saja. Kami siap diberkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap merenungkan firman Tuhan katakan amin. Yuk sekali lagi yuk. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Lebih lagi yuk. Haleluya. Baik, silakan duduk jemaat Tuhan. Boleh katakan shalom. Selamat pagi, tetap semangat dalam Tuhan. Amin. Ya, saudaraku, tadi pagi dalam ibadah raya pertama kita telah mentapiskan atau melantik struktur kepengurusan dari Gereja Bethel Indonesia Jemaat Katarizo Taman Pores Gaga untuk periode tahun 2026. Ya, untuk jemaat ibadah raya kedua saya akan informasikan demikian susunan struktur kepengurusan lengkap dari Gereja Bethel Indonesia Jemaat Katarizo Taman Pores Gaga periode tahun 2026. Gembala jemaat saya sendiri Pendeta Dr. Haryanto Winata SEMA MTH. Wakil Gembala Jemaat Pendeta Madia Suminah Acuy AMD STH. Sekretariat Saudari Siela Sitorus STH dan Saudara Diki Surya Saputra. Bendahara Ibu Sihwiyati yang kita kenal dengan panggilan Ibu Wati. Administrasi bendahara Ibu Titin, kas kecil Ibu Sulaina, penghitung persembahan Ibu Mawar Canda Chen, Ibu Heni, Ibu Yeni Pratiwi dan Ibu Sri Yuni Haryati. Ya, mereka inilah yang pegang uang, saudaraku ya, yang memegang keuangan gereja kita. Jadi gembala tidak pegang uang, mereka yang mengatur ya. Oke, Departemen Penata Layanan Bapak Hendy Sulaiman. Koordinator ibadah Bapak Sian Agustinus. Untuk bidang musik Ibu Intan Karista Harsono SE. Untuk bidang WL dan singer Bapak Kristanto ST. Untuk multimedia dan sound system Bapak Febrian dan Darren Aviel Irawan ST. Untuk tamborin Ibu Mariani Susanto SE. Kemudian untuk Departemen Kategorial, ketuanya Bapak David Christian Kaban. Untuk Ketua Komisi Pemuda dan Anak, Saudari Vini Stan Talia Sarjana Akuntansi. Untuk Komisi Anak, Ketuanya Saudara Giovanni Lemuel Sarjana Sain. Kemudian untuk Ketua Pemuda Remaja, Saudari Cynthia Rahel Winata. Untuk Ketua Dewasa Muda, Bapak Revi Sanjaya SE. Untuk Ketua Komisi Wanita, Ibu Susana Ginting. Ini wanita Bethel Indonesia ya, Katarizo, WBI Katarizo.
Ibu Susana. Dan untuk ketua komisi pria, kompak, komunitas pria Kristus yang berdampak, Bapak Budiono. Ya, kemudian saudaraku untuk departemen pastoral, ketua departemen Bapak Cefat, untuk bidang diakonia Ibu Ernawati, untuk bidang kedukaan PDP Pendeta Pratama Toga Marpaung MTH, dan juga untuk visitasi Ibu Li Swiing dan Ibu Remalem Tarigan, kemudian juga untuk konseling saya sendiri, Bapak dan Ibu Gembala, dan doa Pendeta Pratama Parlindungan Saragi. Kemudian untuk Departemen Umum, ketuanya Bapak Budiono, untuk bidang maintenance Bapak Hengki Jaya dan Bapak Sukamto, dan untuk aset dan properti adalah Bapak Andi Sanjaya. Untuk Departemen Pelayanan Masyarakat, ketuanya Bapak Rio Servico, untuk bidang hubungan masyarakat Bapak Valentino Santoso, untuk PI dan misi masih dipegang oleh saya sendiri. Kemudian untuk Departemen Edukasi, ketuanya adalah Bapak Heris Winata Eskom MTH. Kemudian untuk bidang pemuritan dan katekisasi masih saya pegang. Kemudian untuk komunitas sel, untuk komunitas KDC ya, Katariso Discipleship Community, Bapak Eko, David dan Ibu Serli. Kemudian untuk bidang seminar adalah Ibu Sri Mulyani, Saudari Sri Mulyani. Kemudian untuk bidang pelatihan Ibu Aryani Rahadianti SE. Dan yang terakhir ini departemen baru saudaraku, sesuai dengan perkembangan zaman, Departemen Media dan Promosi. Ketuanya adalah Bapak Revi Sanjaya SE dengan timnya Saudari Teresia Valentina SH, Saudari Sasa Sisilia Harsono Pantau, Ibu Elisa Natalea SE, dan Saudari Stefani Tirsa Kurniawan Magister Ilmu Komputer. Ya, demikian struktur pengurus lengkap dari Gereja Bethel Indonesia Jemaat Katariso Taman Polres Gaga periode tahun 2006. Sekali lagi saya mengucapkan selamat bertugas dan selamat melayani untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yuk buat kemuliaan nama Tuhan. Oke, hari ini saudaraku boleh dipersiapkan materinya. Saya mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema saudaraku, hamba yang bertanggung jawab. Yuk kita akan lihat dulu Alkitab kita bersama-sama saudaraku dalam Injil Matius. Seharusnya kita membaca dari ayat 14 sampai 30, namun terlalu banyak saya akan membacakan saja sebagian dan saudara boleh mengikuti di Alkitab saudara masing-masing. Perumpamaan tentang talenta, Matius pasal 25 ayat 14, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu dan menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Iya, sampai di situ saja saudara. Saudaraku, melalui perumpamaan ini kita bisa belajar dengan tegas bahwa saudara dan saya, siapapun kita orang percaya, kita adalah hamba-hamba Tuhan. Amin. Jadi jangan hanya bilang, oh itu para pendeta, itu para pelayan-pelayan Tuhan saja. Enggak. Saya dan saudara, kita semua orang-orang tebusannya Kristus. Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Dan setiap kita saudaraku pasti dipercayakan oleh Tuhan sesuatu.
Setiap kita menerima talenta, menerima bagian yang dipercayakan di dalam hidup kita. Talenta melambangkan sesuatu yang Tuhan percayakan. Dari mulai bicara tentang waktu, bicara tentang skill, kemampuan, kesempatan, jabatan, kedudukan, keuangan kita, mungkin juga segala kapasitas kita, harta kita, bahkan pelayanan kita, itu semua adalah hal yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita. Dan talenta ini saudaraku, masing-masing tiap orang berbeda-beda. Firman Tuhan katakan saudaraku, diberikan masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi tidak sama. Ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi mata, ada yang jadi hidung, ada yang jadi telinga. Masing-masing menurut kesanggupannya. Tuhan mengenal kapasitas, kemampuan setiap hamba-hambanya. Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu saudaraku, hal ini bukan berbicara tentang berapa banyak talenta yang kita terima. Bukan bicara tentang berapa banyak hal yang kita miliki. Tetapi apa yang kita lakukan. Apa yang kita perbuat. Apa yang kita kerjakan. Dari apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Perumpamaan ini saudaraku bukan tentang bicara sebuah kapasitas besar saja. Bukan hanya bicara tentang kemampuan besar saja. Melainkan saudaraku tentang kesetiaan dan tanggung jawab. Tuhan tidak menuntut hasil yang sama. Ada yang diberi 5 talenta menghasilkan 5 talenta lagi. Ada yang diberi 2 talenta menghasilkan 2 talenta. Tidak sama hasilnya. Tuhan tidak tuntut kita untuk mendapatkan hasil yang sama. Tetapi yang Tuhan tuntut, sekali lagi saudaraku, adalah tanggung jawab kita untuk menjalankan setiap apa yang dipercaya oleh Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Oke, boleh lanjut multimedia. Makanya saya tuliskan di sana saudaraku, bahwa Tuhan mempercayakan talenta kepada kita masing-masing. Takaran pemberian itu disesuaikan dengan kapasitas yang ada pada kita. Tanggung jawab kita untuk mengelola dan mengembangkannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan disia-siakan. Setiap kita menerima kepercayaan dari waktu kita, kemampuan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, skill kita. Semua itu dipercayakan. Dan Tuhan mau saudaraku, kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang bertanggung jawab. Oleh karena itu hari ini secara singkat saudaraku kita coba mau belajar. Bagaimana bentuk tanggung jawab kita terhadap kepercayaan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Boleh lanjut multimedia. Yang pertama saudaraku ayat 16 dan 17 bilang begini. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Sekali lagi, segera pergilah hamba itu. Saudaraku dengar baik-baik. Bentuk dari tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang dipercaya menerima talenta, menerima kepercayaan dari Tuhan. Firman Tuhan bilang yang pertama adalah mengerjakannya dengan segera. Ya, mengerjakannya dengan segera. Dalam kehidupan kita ini saudaraku, seringkali ada banyak orang punya rencana, punya planning yang baik-baik. Punya cerita, punya niat yang mulia. Tapi sayang saudaraku, kita gagal untuk melakukannya sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Kenapa? Apa alasannya? Karena salah satu halnya adalah suka menunda-nunda. Penundaan saudaraku, suka menunda-nunda itu terlihat sepele, terlihat kecil. Kelihatannya sepele. Tapi saya mau bilang saudaraku, waktu kita melihatnya dalam perspektif iman,
Apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, sebuah pekerjaan, sebuah tanggung jawab, sebuah pelayanan, sebuah kehidupan, waktu saudara tunda itu menunjukkan saudaraku bahwa kita adalah pribadi yang tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena setiap talenta, setiap apa yang dipercayakan Tuhan, karena itu adalah sebuah kesempatan. Yuk bilang sama-sama saya ya, kesempatan. Yuk lebih keras lagi, 2, 3, kesempatan. Jadi saudaraku dengar baik-baik, apapun pekerjaan, kegiatan rumah tangga, antar anak sekolah, masak, apalagi engkau bekerja di kantor, engkau berdagang, engkau berusaha, apapun itu, termasuk engkau melayani di gereja, jangan suka ditunda-tunda. Waktu kita menunda-nunda saudaraku, itu bukti menurut versi Alkitab, kita adalah hamba yang tidak bertanggung jawab, tidak setia. Kenapa? Karena setiap kepercayaan itu adalah kesempatan. Tuhan mau kita mengerjakannya dengan segera, ya. Makanya saya tuliskan di sana saudaraku, hamba yang bertanggung jawab dengan penuh kesadaran langsung bekerja tanpa menunda-nunda setelah menerima talenta itu. Saudaraku, melalui perumpamaan tentang talenta ini saudaraku, Yesus mengajarkan tentang pentingnya sikap segera kerjakan. Ketika Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita, segera jalankan, segera lakukan. Kata segera ini saudaraku menunjukkan apa? Yang pertama, tidak menunggu-nunggu. Nunggu masih gerimis, nanti aja. Tadi masih gerimis gak? Oh udah enggak ya, puji Tuhan. Nanti aja lah, masih 5 menit lagi gitu ya. Hati-hati saudaraku, jangan suka menunda-nunda. Kata segera artinya tidak ragu-ragu. Kalau engkau mau berjalan, jalan. Jangan ragu-ragu. Jangan suam-suam kuku. Waktu saya mau mengambil keputusan saudaraku untuk meletakkan posisi saya sebagai direktur perusahaan, tinggalkan pekerjaan, tinggalkan bisnis, saya lakukan tanpa ragu-ragu. Segera. Karena Tuhan perintah, jalan. Amin. Kata segera, tidak cari alasan. Ya Pak, ntar dulu panas nih. Iya Pak, kamar mandinya cuma 1 sih, kami ber5, jadi mandinya gantian, jadi telat deh. Apalagi, banyak saudaraku. Tadi hujan Pak, jadi ngantuk bawaannya, akhirnya rebahan. Tidur lagi Pak, jadi telat deh. Jangan suka excuse, jangan suka cari-cari alasan. Segera itu tidak pakai alasan, tidak cari-cari alasan. Melainkan langsung mengerjakan apa yang dipercaya. Apa yang menjadi tanggung jawab kita. Amin. Yuk kita lihat saudaraku. Apa yang menjadi bahaya penundaan? Firman Tuhan bilang tidak produktif. Orang yang suka nunda-nunda enggak jadi orang yang produktif. Hilang motivasinya. Tadinya semangat, antusias, hilang jadi gairahnya. Enggak lagi punya motivasi, enggak lagi punya sebuah semangat yang bergairah. Tidak efisien. Ya, harusnya cepat jadi lambat. Harusnya hemat jadi boros. Ya, kenapa? Karena suka nunda-nunda. Kualitasnya menurun, bahkan kehilangan kesempatan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita saudaraku, jadilah hamba yang bertanggung jawab. Dengan cara bagaimana? Kerjakan tugasmu dengan segera. Amin. Oke, lanjut. Saudaraku, mengerjakan dengan segera menunjukkan sikap inisiatif dan responsif terhadap tanggung jawab yang dipercayakan. Saya bersyukur saudaraku ya buat para pelayan-pelayan Tuhan di gereja ini.
semua sudah punya sikap inisiatif dan responsif. Nggak perlu disuruh-suruh. Wah, Pak Hendy, siapa yang nge-WL hari ini? Wah, WL-nya masih ketiduran. Telat datangnya gitu ya. Atau pemusiknya ditungguin, pemain keyboardnya nggak nongol-nongol gitu ya. Konon katanya ada di gereja-gereja anta beranta. Tapi puji Tuhan di gereja kita nggak ada saudaraku ya. Semuanya sudah punya sikap inisiatif, responsif. Nggak perlu lagi disuruh-suruh. Tahu tanggung jawabnya, bergerak dengan segera. Tanggung jawabnya dijalankan dengan sebaik-baiknya. Bahkan tadi pagi saya memberi apresiasi saudaraku buat para pelayan-pelayan Tuhan yang begitu setia, punya tanggung jawab responsif untuk ngangkatin jemaat yang lansia naik ke atas. Kalau cuma sekali itu biasa. Ya. Kalau cuma sekali biasa. Tapi kalau rutin berbulan-bulan tanggung jawabmu cuma ngangkatin orang naik ke atas. Itu baru luar biasa. Amin. Tapi realitanya saudaraku, saya bersyukur di gereja ini ada orang-orang yang cinta Tuhan, yang punya tanggung jawab dengan penuh inisiatif, tetap mendedikasikan dirinya dengan penuh tanggung jawab, ngangkatin orang-orang tua yang lansia, yang gak sanggup naik ke atas, dengan kursinya saudaraku naik ke atas. Berat loh, saya udah pernah coba saudaraku, berat ya. Orang mungkin itu oma-oma beratnya 80 mungkin begitu ya. 70, lumayan saudaraku. Ya, angkat berame-rame saudaraku, berempat naikin ke atas saudaraku. Turunnya juga demikian. Saya bersyukur karena semua mengerjakannya dengan sikap inisiatif dan responsif. Ini juga harus dilakukan dalam kehidupan pribadi kita. Apa yang menjadi pekerjaanmu, apa yang menjadi tugasmu, tanggung jawabmu. Jangan suka ditunda-tunda. Lakukan dengan inisiatif dan responsif. Amin. Fokusnya memanfaatkan kesempatan yang ada. Tidak menunggu kondisi sempurna dulu. Ya, nggak tunggu nanti harus gedungnya begini dulu. Harus tunggu ada liftnya. Harus tunggu ada lightingnya. Harus tunggu ruangannya ber-AC atau apa. Enggak. Tidak cari-cari alasan, tidak tunggu kondisi sempurna. Habis Pak, mati listrik, habis Pak, airnya mesti dipompa dulu. Enggak ada tunggu-tunggu, semuanya bergerak. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang lalai, yang pada akhirnya kehabisan waktu. Ya, jangan kubur talentamu karena takut dan malas. Hamba yang terima 1 talenta, kita tahu ceritanya ya, dia mengubur talentanya. Kenapa? Karena dia takut dan malas. Kesetiaan akan hal kecil akan membawa kita kepada promosi yang besar. Anda mau menjadi pribadi yang dipercaya perkara-perkara besar, lakukan dengan setia perkara-perkara kecil. Maka Tuhan akan tambahkan kita perkara-perkara besar. Amin. Dalam segala hal saudaraku, ya. Termasuk saya melayani saudaraku ya, hari Minggu ini saya melayani 3 keluarga yang berduka cita. Ya, ini masih sedikit saudaraku. Beberapa tahun yang lalu pernah 5 saudaraku. Pagi ada yang meninggal, sore ada yang meninggal, paginya lagi ada yang meninggal lagi. Sorenya ada yang meninggal lagi. Besoknya paginya ada meninggal lagi saudaraku. Itu kami tim sekretariat sampai begadang-begadang gak tidur saudaraku ya. Nah itu udah deritanya hamba Tuhan gitu. No problem. Tapi kita tetap melakukan penuh tanggung jawab segera. Apa yang menjadi tanggung jawab kita kerjakan dengan penuh dedikasi. Amin. Oke, next. Ini yang pertama saudaraku ya. Bagaimana kita bisa menjadi hamba Tuhan yang bertanggung jawab ketika kita mengerjakannya dengan segera. Yang kedua, kita lihat ayat 20 saudaraku. Apa kata firman Tuhan? Demikian firman Tuhan, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat. Aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu
kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudaraku, hamba yang dipercayakan 5 talenta dan 2 talenta. Dia mengembangkan talentanya dengan memultiplikasi, melipat gandakannya. Dari 5 jadi 10, dari 2 jadi 4. Kenapa? Karena dia mengerjakannya, mereka mengerjakannya dengan cakap. Ya, kata cakap ini bukan cakep saudaraku ya. Kalau cakep itu cantik, mukanya cantik gitu. Bukan, ini cakap ini bicara tentang sebuah hal yang kita kerjakan dengan dedikasi, lakukan yang terbaik, yang sungguh-sungguh yang kita bisa perbuat dengan excellent. Itu baru namanya cakap. Dengan skill, dengan kemampuan, dengan talenta, dengan kapasitas yang terbaik yang kita bisa perbuat. Itu namanya cakap. Ya. Hal yang kedua, kita jadi hamba-hamba Tuhan yang bertanggung jawab ketika kita mengerjakan sesuatu dengan cakap. Hamba yang bertanggung jawab akan mengerjakan dengan cakap dan mengembangkan talenta dengan bijak. Jadi jangan orang dipercaya suruh jadi WL, syairnya lupa-lupa. Syairnya ketinggalan, baitnya ketuker-tuker. Harusnya nyanyi di bait yang tengah-tengah, bait pertama jadi bait kedua. Yang harusnya ref jadi yang pertama. Jadi kusut, orang yang nyanyi jadi bingung. Ini WL-nya aja bingung, apalagi yang nyanyi ikutan jadi bingung gitu kan. Kenapa? Karena nggak dipersiapkan, karena nggak latihan. Ini namanya tidak cakap. Ya, kita seringkali saudaraku menjadi orang-orang yang tidak dapat dipercaya, tidak menerima kepercayaan lebih karena kita menjadi orang-orang yang tidak cakap. Asal-asalan yang disebut oleh dunia mediocre. Asal jadi, ya jadi. Pernah masak di rumah ibu-ibu? Yang penting anak gua makan. Udah, bikin apa bu? Tempe cuma digoreng. Dikasih garam aja enggak, pokoknya langsung digoreng. Pokoknya lu mau makan-makan tuh, nggak makan ya udah terserah lu. Kan beda kalau tempenya dibikin orek. Beda enggak? Rasanya pasti beda, walaupun sama-sama tempe. Kenapa bisa begitu? Karena ada kecakapan. Hati yang mengerjakan, sungguh-sungguh mengerjakan dengan hati yang mau berbuat yang terbaik, dengan excellent. Bisa mengerti? Amin. Saudaraku, Tuhan tidak melihat seberapa banyak talenta yang kita miliki. Sekali lagi, namun bagaimana cara kita mengerjakannya. Bukan berapa banyak apa yang engkau miliki, apa yang engkau bisa perbuat. Tapi yang Tuhan lihat adalah bagaimana cara kita mengerjakan kepercayaan itu. Sebab itu tidak perlu kita membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Namun lakukan semuanya itu dengan kemampuan terbaiknya kita. Kita nggak perlulah banding-bandingkan dengan orang lain. Dulu saudaraku, kalau mama saya masak saudara ya, pokoknya masakannya hauce dah gitu ya. Bukan hanya saya yang ngomong masakan mama saya enak. Banyak orang yang ngomong. Tapi begitu istri saya yang masak, puji Tuhan. Anak-anak masih suka gitu ya. Walaupun kata saya ya jauh gitu ya. Tapi nggak usah dibanding-bandingkan lah gitu ya. Yang penting lakukan yang terbaik yang bisa diperbuat. Amin. Saya khotbah saudaraku kalau saya bandingkan dengan teman saya ya, Pendeta Samuel Simanjutak yang kemarin tuh. Saya bilang sama dia, emang lu bener-bener lincah banget saya bilang ya. Apa tektoknya itu bisa gitu ya, eksegesisnya tajam, contoh-contohnya dalam, bisa melucu. Saya bilang emang talentanya begitu ya. Saya nggak perlu banding-bandingkan saya dengan dia. Kenapa? Karena masing-masing punya kapasitas, punya talenta yang dipercaya. Amin. Karena Tuhan bukan lihat apa yang kita punya,
tapi bagaimana cara kita mengerjakannya. Lakukan semua itu dengan hati yang sungguh-sungguh, yang terbaik yang bisa kita perbuat, yang kita kerjakan dengan excellent. Amin. Oke, lanjut multimedia. Saudara, Tuhan memberikan kepercayaan masing-masing sesuai kapasitasnya. Enggak berbeda, saudaraku. Ada yang jadi mata, ada yang jadi telinga, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki. Masing-masing menurut kesanggupannya. Tiap-tiap orang berbeda. Sebab itu kecakapan bukan soal kemampuan teknis saja. Tapi bicara tentang sikap hati yang mau belajar dan terus berkembang. Yuk, mari yuk jadilah kita pribadi yang mau terus gali potensi kita, kembangkan diri kita. Jangan hanya jadi orang yang monoton. Ya, cuman bisa goreng ayam juga gosong gitu ya. Atau cuma bisa masak air juga gosong. Wah, ini ngeri gitu ya. Belajar dong mulai bikin ayamnya, ayam ayam goreng mentega, apalagi ayam kungpau, wah mantep ya. Belajar, kembangkan potensi. Sebab bicara tentang menjadi pribadi yang cakap, bukan bicara soal kemampuan teknis aja, tapi kita mau maju, kita mau belajar, dan kita mau terus berkembang. Ya, saya ada istilah saudaraku mengatakan bisa karena biasa. Dulu istri saya juga nggak bisa masak. Tapi sekarang puji Tuhan anak-anak sudah bisa makan. Nggak perlu kan jajan melulu atau bisa dobol kantong. Karena mau belajar, mau berkembang. Amin. Dalam pekerjaan kita juga demikian. Menggunakan seluruh potensi dengan tekun dan dalam integritas dengan tujuan menyenangkan hati Tuhan dengan memberikan hasil kerja yang excellent. Ingat baik-baik. Apapun yang kau kerjakan pada tanganmu, kerjakan itu bukan untuk manusia, tetapi seperti untuk Tuhan. Saya bersyukur di gereja kita, saudaraku, nggak ada yang sikut-sikutan, ya. Semua duduk dengan rukun, melayani, saling mendukung satu dengan lain. Kenapa? Satu prinsip yang saya tanamkan, saudaraku. Semua yang kita perbuat, semua yang kita kerjakan bukan untuk manusia, bukan untuk gembala, bukan untuk cari muka, tapi semua yang kita kerjakan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Sebab itu kerjakanlah dengan excellent. Amin. Ini hal yang kedua, saudaraku ya. Bagaimana kita bisa menjadi hamba yang bertanggung jawab, kita mengerjakannya dengan penuh hal-hal yang cakap ya. Oke, yang terakhir. Kita lihat pada ayat 22 dan 23. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudaraku, yang ketiga, bagaimana kita bisa menjadi hamba yang bertanggung jawab ketika kita mengerjakan apa yang dipercayakan kepada kita dengan setia. Dengar baik-baik sekali lagi ya. Alkitab dengan tegas berkata, saudaraku, orang baik itu banyak, tapi orang setia sulit untuk ditemui. Sukar untuk dijumpai. Dan saya berharap kita boleh menjadi hamba-hamba yang mengerjakan apa yang dipercaya Tuhan dengan setia. Hamba yang bertanggung jawab bekerja bukan hanya dengan semangat awal. Katanya semangat Coca-Cola gitu ya. Waktu dikocok, wah sampai tutupnya meledak. Bung! Semangat Coca-Cola, orang tuh kalau misalkan yang kayak begini nih modelnya tabrak kiri, tabrak kanan, apa yang bukan jobnya juga ambil. Wah, karena semangat ya melayani. Saya mau jadi singer, saya mau jadi WL, saya juga jadi tamborin dah Pak. Kan kamu laki-laki, enggak apa-apa Pak, saya mau juga.
tabrak kiri, tabrak kanan gitu ya. Tapi sayang, hanya semangat awal. Begitu beberapa bulan, kempes. Kamu kok nggak nongol-nongol? Iya Pak, males Pak. Lagi banyak tugas Pak. Bapak lihat dong, nih depannya, belakangnya, pot. Repot tahu, susah saudaraku. Kenapa? Karena tidak setia. Hari ini saya mau ingatkan saudaraku, biar kita boleh menjadi hamba-hamba yang bertanggung jawab. Ketika kita dipercaya oleh Tuhan sesuatu, jadilah hamba yang mengerjakannya dengan setia. Apa yang kita kerjakan, lakukan itu dengan konsisten. Yuk bilang sama saya, sama-sama ya, konsisten gitu ya. 2, 3, konsisten. Amin. Lakukan dengan konsisten. Jangan hanya semangat Coca-Cola, awal-awal doang. Wah meledak-meledak, semangat. Tapi baru jalan beberapa bulan sudah layu. Enggak, tetap konsisten. Saya berharap semua para pelayan-pelayan Tuhan di GBI Katarizo tetap menjadi orang-orang yang konsisten. Kalau engkau berkata saya mau melayani, layani Tuhan dengan excellent. Terus sepanjang masa kehidupan kita. Oke, boleh lanjut multimedia. Yang terakhir saudaraku, ia tidak menyerah meskipun ada tantangan dalam prosesnya. Saudara, yang namanya kita ada dalam komunitas, mungkin masalah ada, mungkin konflik bisa timbul. Alkitab bilang, besi menajamkan besi, tapi manusia menajamkan sesama. Tapi sekalipun ada tantangan, ada masalah, ada persoalan, mungkin ada konflik, tapi kita tidak akan mundur di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan buat kita. Tantangan malah menjadi sebuah kesempatan buat kita untuk terus lebih berkembang, lebih mengembangkan diri lagi. Ya, saya melihat saudaraku waktu Yusuf dari seorang anak kesayangan bisa menjadi seorang raja muda di Mesir, menjadi perdana menteri di Mesir. Itu prosesnya panjang saudaraku. Kenapa? Karena dia harus melewati yang namanya dijual jadi budak, lalu diangkat jadi kepala budak, lalu masuk penjara, sampai akhirnya dia diangkat jadi perdana menteri. Itu semua tantangan yang gak mudah, tapi dia jadikan itu sebuah proses kehidupan untuk membuat dia berkembang dan menjadi pribadi yang kreatif. Hari ini, yuk jadilah kita pribadi yang berani untuk menerima tanggung jawab. Karena kita tahu kita adalah pribadi-pribadi yang setia, pribadi yang konsisten. Dan imbalannya dari kesetiaan kita akan dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Nama Tuhan dipermuliakan, biar kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab dari setiap apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yuk kita akan naikkan pujian, katakan lebih dari segalanya ku ingin kau Tuhan. Lebih dari segalanya ku ingin kau Tuhan. Mas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepada. Yuk kita makin berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Katakan lebih dari segalanya ku ingin kau Tuhan.
jadikan ku hamba yang setia. Jadikan ku hamba setia kepada. Jadikan ku hamba yang setia. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini kami boleh belajar akan firman-Mu. Hari ini Tuhan ingatkan kepada kami bahwa kami masing-masing adalah hamba-hamba Tuhan. Dan masing-masing setiap kami pasti menerima talenta. Masing-masing dari kami menerima hal-hal yang dipercaya dalam kehidupan kami. Untuk kami berbuat dan mengerjakannya. Dan hari ini firman Tuhan ingatkan supaya kami boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang bertanggung jawab dari setiap apa yang Tuhan percayakan. Hamba yang bertanggung jawab mengerjakan dengan segera. Tidak menunda-nunda. Tidak cari alasan. Tidak menyalahkan situasi. Kami akan bergerak menjadi orang-orang yang efektif, yang produktif, yang efisien. Bahkan kami tetap akan bersemangat mengerjakannya. Bahkan yang kedua firman Tuhan katakan orang hamba yang bertanggung jawab mengerjakannya dengan cakap. Bukan sekedar dengan apa yang kami punya, apa yang kami miliki, apa yang Tuhan percaya buat kami. Tapi bagaimana kami mengerjakan kepercayaan yang Tuhan berikan itu buat hidup kami. Kami sungguh-sungguh mengerjakannya dengan sungguh-sungguh yang terbaik. Dengan excellent. Kami tidak mau menjadi orang-orang mediocre yang asal jadi. Tapi kami mau mengerjakan yang terbaik yang bisa kami perbuat. Bahkan kami mau mengerjakannya dengan kesetiaan. Bukan hanya semangat awal, tapi secara konsisten. Setiap tugas, setiap tanggung jawab, setiap kepercayaan kami kerjakan dengan setia. Mari Roh Kudus, Engkau tolong kami, berkati kami. Biar kami boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang menerima kepercayaan dari Tuhan. Dan kami boleh menjadi hamba-hamba yang bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan, Engkau berteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Dan Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya diberkati Tuhan. Katakan bersama dengan saya, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus berkati kita semua. Diberkatilah kiranya oleh Tuhan Yesus Kristus, Pak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Dan kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Persiapkan persembahan yang terbaik dalam rumah Tuhan lewat amplop yang telah disiapkan, sediakan. Dan juga lewat kris yang tersedia di belakang bangku daripada Bapak Ibu. Kita berdoa. Kami bersyukur buat rahmat-Mu yang besar, buat kemurahan-Mu, buat berkat-Mu yang Kau limpahkan dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan di hari-hari kami. Dan sebagai tanda ucapan syukur pada saat hari ini Tuhan, hari Minggu ini kami boleh membawa persembahan yang terbaik dalam rumah-Mu. Sucikan dan kuduskan setiap uang yang kami persiapkan. Dan semuanya bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Persembahan dijalankan lewat kris dan juga boleh bawa depan, kanan dan kiri saya. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kamu kuati bunga di padang dia hiasi.
katakan, aku tidak khawatir, burung dipelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Tuhan memberkati seluruh persembahan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Sekali lagi, Tuhan memberkati. Kita saksikan warta jemaat. Shalom Jemaat GBI Katarizor. Warta Jemaat Minggu tanggal 18 Januari 2026. Bagi jemaat yang ingin melakukan persembahan ke bank, dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Katarizor atau melalui QR Code yang sudah disediakan. Ibadat terobosan doa dan puasa. Setiap hari Rabu pukul 19.30 malam di gereja. Info ibadah Komsel. Komsel Poris Indah. Diadakan pada hari Kamis, tanggal 23 Januari pukul 19.30 malam di rumah keluarga Bapak Susanto Afon. Komsel Poris Gaga. Diadakan pada hari Jumat, tanggal 24 Januari pukul 19.30 malam di gereja. Komsel Cipondo. Diadakan pada hari Jumat, 23 Januari di gereja. Ibadah doa pagi via Zoom. Setiap hari Sabtu, pukul 5.30 pagi. Ibadah WBI diadakan pada hari Sabtu 24 Januari pukul 15.30 di gereja. Ibadah kompak diadakan pada hari Sabtu tanggal 31 Januari pukul 19.30 malam di gereja. Ibadah Katarizor Kids, ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi di gereja. Mengundang anak-anak muda bertumbuh dan bergabung dalam komunitas ini. Ibadah KAG akan diadakan pada hari Sabtu 24 Januari pukul 18 di gereja. Ibadah KM2 diadakan 1 bulan sekali, setiap hari Sabtu pukul 17. Ibadah akan dimulai di bulan Februari. Ibadah Raya Minggu JBI Katarizor diadakan 2 kali pada pukul 7 pagi dan pukul 9.30 pagi. Ibadah Raya tanggal 25 Januari 2026, firman Tuhan akan dilayani oleh Evangelis Heri Swinata MTH. Selamat ulang tahun kepada jemaat GBI Katarizor yang bertambah usia pada minggu ini. Bapak Yan Peterson, Ibu Yulianti, Saudari Kezia El Harisa, Ibu Jenny Suryati, Saudara Alvaro, Ibu Ong Gioking. Panjang umur, sehat badannya dan bertumbuh dalam kasih Kristus. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Saudari Cindy Marcella pada tanggal 10 Januari 2026. Bapak Ketut Supardi pada tanggal 14 Januari 2026. Keluarga besar GBI Katarizor menyampaikan turut berduka cita. Kiranya Allah Roh Kudus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Baptisan Selam diinfokan bagi jemaat yang rindu dibaptis dan bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus dapat mendaftar dan mengisi form ke sekretariat. Bagi jemaat yang terpanggil melayani sebagai singer, usher, pemusik dan tim besuk, dapat mendaftar ke sekretariat. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kontak-kontak yang ada. Terima kasih untuk semua pelayan yang telah melayani. Demikian warta minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Iya, sekali lagi selamat ulang tahun buat Bapak Yan Peterson, buat Ibu Yulianti, buat Saudari Kesia, juga buat Ibu Jenny, buat Saudara Alvaro dan Ibu Giok Ing. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Baik, saya pikir tidak ada pengumuman yang lain, saudaraku. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Naikkan pujian, kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Kiranya Engkau
memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yuk sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Di akhir ibadah kami saat pagi hari ini Tuhan, ucapan syukur kami naik di hadapan-Mu. Kami bersyukur sebab Tuhan baik, Tuhan sudah memberkati kami dalam ibadah ini. Kami mau berdoa Tuhan, mari Kau memberkati semua hamba-hamba-Mu. Para pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian pelayan pekerjaan Tuhan pada hari ini. Tidak terkecuali apapun yang kami kerjakan untuk Tuhan, semua diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah anugerah-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang bertambah usia dalam minggu ini. Kami mengucap syukur untuk Bapak Yan Peterson, buat Ibu Yuli Yanti, buat Saudari Kesia, buat juga Ibu Jenny Suryati, buat Saudara Alvaro, juga Ibu Gyok Ing. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang sudah Tuhan berikan, yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup mereka. Sehingga Tuhan mereka boleh tambah usia. Sekali lagi anugerah-Mu Tuhan memelihara mereka. Apa yang menjadi harapan, kerinduan, cita-cita masa depan mereka adalah sumber kehidupan melimpahkan berkat-Mu. Bahkan kami berdoa Tuhan, mari Engkau Allah yang baik, yang memelihara kesehatan mereka, supaya senantiasa keadaan mereka baik. Tuhan melindungi mereka dimanapun mereka berada, supaya tangan Tuhan selalu memagari hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat gereja di mana kami beribadah di tempat ini. GBI Katarizo, kami percaya Tuhan akan tuntun terus pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami percaya wadah ini akan menjadi sebuah wadah yang besar untuk menjangkau banyak jiwa. Khususnya di kota Tangerang ini Tuhan. Ada banyak jiwa yang dimenangkan dan boleh datang beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Dan kami boleh bertumbuh bersama-sama menjadi umat Tuhan yang dewasa. Dan kami percaya nama-Mu yang dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan secara khusus, mari Engkau yang memberkati juga bangsa negara kami Indonesia. Di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami bawa bangsa ini biar Indonesia mendapat kemurahan-Mu. Dijauhkan dari segala bencana-bencana alam. Khususnya hari-hari ini Tuhan di tengah-tengah kondisi alam yang kurang bersahabat. Kami percaya Tuhan tetap berkati. Perlindungan-Mu atas kami. Tuhan jauhkan kami dari segala mara bahaya. Bahkan kami berdoa Tuhan, mari Tuhan Kau memberkati pemerintahan kami. Dari pusat sampai kepada daerah-daerah. Khususnya untuk pemerintahan daerah Provinsi Banten Kota Tangerang ini. Berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh bekerja untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Tuhan tolong pemerintahan kami, berikan kecakapan untuk menanggulangi berbagai hal yang terjadi di saat-saat yang sukar ini. Di tengah-tengah gejolak dunia Tuhan, tentang berita perang dunia ketiga, kami mohon anugerah-Mu Tuhan. Engkau yang pegang kendali atas dunia ini. Tuhan yang tolong supaya negara-negara adik kuasa tetap terkendali, supaya tidak memancing peperangan dan tidak terjadi perang dunia. Kami mohon berkat-Mu Tuhan buat dunia ini. Kasih-Mu. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan juga memberkati pemerintahan kami untuk menjaga stabilitas perekonomian,
supaya kurs dolar dan harga emas dapat terkendali. Dan kami mohonkan berkat yang dari Tuhan, supaya benar-benar Indonesia ada dalam kemurahan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, bahkan buat setiap kami percaya apa yang menjadi usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan umat-Mu, jemaat-Mu di GBK Tariso ini, yang kami kerjakan di dalam kebenaran firman-Mu, maka tangan Allah membuatnya menjadi berhasil dan beruntung. Amin. Bahkan kami percaya Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkat Allah yang berlimpah-limpah itu dalam hidup kami. Umat-Mu, jemaat-Mu di GBK Tariso, tidak ada yang hidup kesulitan ekonomi, tidak ada yang hidup kekurangan. Semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, anugerah-Mu, kasih-Mu memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa Tuhan, mari Engkau juga memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan dalam rumah tangga kami. Berikan kebahagiaan, kasih-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Biar tercipta rumah tangga yang harmonis dan nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu mari saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Semua kita yang percaya diberkati bersama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan selalu menolak Tuhan bersungguh, selalu bersungguh. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.